Wah, keren. Dipecat? Emangnya mereka nggak tahu kalau kamu itu ngantar atlet nasional? Berdua. Lu tahu sendiri ya? Cari siapa? Ini tenggat terakhir pembayaran Bilal ke Bang Henry. Kalau sampai dia nggak bisa bayar utang-utangnya, Kalian semua cari rumah baru. Atau kasih gue 2 kali main sama dia lo. Aku akan menciptakan neraka. Sekarang lu pikirin gimana caranya supaya lu tuh lepas dari preman-preman yang kejar lu, Bang. kalau mereka udah di sini berarti semua akses udah ketutup ya. Tolong bawa kakak kamu pulang ya. Kiri 1, 2, 3. Teman-teman media bisa 7 menit ya dimulai. Silakan. 7 menit. Iya. Dari sekarang. Ya. Let's go. Mas Wika, mau tanya dong, itu kan ada kostum Primbon itu kan pastor ya? Apakah sudah riset karena ini kan jadi ketua organisasi kejahatan juga? Apakah itu tidak apa-apa itu menampilkan sosok pastor seperti itu? Kebetulan karena sutradara kita Krestan dan juga setelah kita diskusi mereka itu lebih objektif menilai sesuatu gitu. Nah, ketika awalnya kan kita ada Awalnya itu bukan kayak gitu aja kostumnya. awalnya masih pakai jas, pakai apa segala macam. Nah, ketika untuk menjadi pastor itu kan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi gitu, dan harus ada yang kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang akan suatu saat nanti apakah ini akan menyinggung atau gimana gitu. Terus secara aturan atau dramatur itu kan ada kalau pakaian pastor itu harus gimana, harus lehernya apa segala macam ukurannya itu sudah hasil dari risetnya si kostum production designer kita gitu. Dan Tata sebagai sutradara yang memang dia bilang ini kalau diarahkan ke sana sih ini oke banget, karena sejauh ini kan banyak orang yang menghadirkan itu sosok-sosok ustadz yang bejat gitu, atau pemuka agama yang, nah kita ini hadirkan coba pastor, tapi itu dikembalikan lagi bahwa setiap karakter kalau orang menyalahkan si Primbon itu adalah orang jahat, mungkin Primbon sendiri merasa bahwa dia adalah orang yang paling baik di sini gitu. Dia mau membahagiakan banyak orang juga. Waktu syuting Semarang kan tadi sempat singgung soal bacakan, Mas. Nah, menu favoritnya mungkin bisa. Itu sempat bakaran kemarin kan? Oke banget itu. Sejauh ini yang paling jauh nih pertanyaannya. Ya manyung koyor. Kita juga makan. Sama telur dadarnya. Telur dadar bareng. Sama selalu harus ada tempe mendang. Mendang. Apa? Saya nggak sih kalau
Enak nggak sih, maksudnya untuk makanan di sana tuh? Enak sekarang? banget, enak Enak. banget. Dan sedih sih waktu kita kejadian kebakaran itu, sedih banget. Kenapa Mas mau nyari yang bakar siapa? Takutnya mau nyari buka puasa. Mau buka puasa. Oh, mau buka puasa. Iya bener. Oh alah, jauh juga Semarang ya. Terus Tadi menjawab senjatanya adalah iman. Itu jawaban serius atau bercanda? Ya, dasarnya itu. Kadang orang-orang yang terlalu merasa bahwa dirinya adalah kebenaran, bahwa adalah iman itu sendiri, maka setiap perilaku yang dilakukan itu adalah benar, bahkan membunuh. kuat banget. Wow. Ada ayatnya loh, imanmu menyelamatkanmu. Nah, Mulutmu harimaumu. Ada sih, ada di sini. Dah lu nggak harus ikut campur semuanya sih. Sorry. dilarang kencing di sini. Oh, dilarang berisik. Jangan. Masuk ribut, keluar berserabut. Jadi mungkin momen syuting yang paling seru apa deh? Mungkin. Kebetulan setiap hari itu seperti ini, Mbak. Kebetulan memang kita juga ada beberapa mungkin di proyek ini kita baru ketemu, tapi emang chemistry langsung ketemu di hari pertama kita latihan. Udah emang yang lainnya juga kebetulan udah temenan lama. Kayak mostly kan teman satu tongkrong. Kita dan kebetulan banget puji Tuhan dijadiin satu nih, seperti yang tadi Tata bilang emang jodoh ya, emang jodoh ketemu syuting di sana, syuting action itu bohong kalau kita bilang nggak berat, pasti berat, fisik, mental semua, tapi itu nggak ada rasa. Berat gak lu banyak lu? Berat. 170. Tapi banyak grup film kita udah puluhan film. Kayaknya yang masih berfungsi itu grupnya yang masih nongkrong dan ketemu kita doang ya. Ini doang. Sampai hari ini kita masih nongkrong, masih ngumpul, masih makan bareng. Masih makan. Jadi bener-bener ini solid. Emang solid banget dan memang yang sebelumnya udah nongkrong bareng, terus sekarang juga ada jadi ketemu orang teman-teman baru, kes bareng kita baru ketemu itu udah jadi keluarga sampai hari ini. Dan kalau tanya seru yang kayak apa? Setelah Tanya si Sudarjat nih teman ini. Parah, kenapa sih Merlin? Seru, setiap hari itu kita syuting selesai cepet banget, jam 4, jam 5 tuh udah selesai, jadi udah balik ke hotel, nyampe hotel ngumpul di bawah, terus pergi makan. Jadi kadang-kadang yang paling susah di sana adalah jaga berat badan sebenarnya. Betul. Padahal adegannya berat tiap hari. Selamat sore semuanya, saya Livi Cananta. Di film Ikatan Darah ini berperan sebagai Mega. Mega adalah adiknya Bilal yang merupakan mantan atlet dan dia sangat sayang sama keluarganya, juga kakaknya. Jadi dia rela untuk melakukan apapun untuk keluarganya. Begitu Mega. Oke, di situ dulu. Derby Romero, silakan. Kalau Derby. Selamat sore semua, saya Derby Romero, saya berperan sebagai Bilal, kakaknya Mega. Seorang kakak yang baik hati, sayang sama keluarga, selalu membela keluarganya, baik hati sekali. Tapi sayangnya dia, Ada yang gitu. sayangnya karena pilihan hidup yang salah, dia harus hidup di bawah ancaman. Wow, terima kasih Derby Romero. Kita ke Mas Teguh Rifnu Wikana. Bang Wika, boleh jelaskan siapa nama karakter? Karena tadi pas kemunculan di trailer aja mengundang teriakan dari teman-teman penonton. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berperan sebagai sebagai pastor bernama Primbon yang memiliki yayasan. Ya, tentunya kita punya pekerjaan-pekerjaan yang bisa mensejahterakan umat lah. Dan kebetulan adik saya Dimas Anggara itu juga salah satu umat juga yang kebetulan hari ini tidak datang, dia lagi ngutip iuran. Oke, nanti kita lebih dalam lagi ya, tapi baru segitu dulu. Oke, kita ke Bang Adul dulu. Bang Abdurrahman Arif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdurrahman Arif. Di sini saya berperan sebagai Koko Boris. Kenapa Koko? Karena Boris ini menjadi geng leader dari Chinatown. Terus dia tuh orangnya meluap-luap emosinya. Terus haus darah gitulah, psikopat. Oke, siap. Terima kasih. Ismi Melinda, silakan. Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Ismi Melinda, di sini berperan sebagai Dini. Dini itu adalah sahabatnya Mega yang seiring berjalannya waktu akhirnya persahabatannya itu hubungannya menjadi lebih kompleks.
comeback-nya seperti apa ya nanti kita saksikan tanggal 30. Oke, wow. Gua baru bikin barusan. Gerak, silakan gerak. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya berperan sebagai Jabrik. Jabrik ini adalah Jabrik ini adalah salah satu anak asuhnya Primbon. Dia orang yang sangat kalkulatif untuk dengan segala hal gitu ya, termasuk dengan waktu-waktunya Primbon. Oke, siap. Tepuk tangan untuk semua cast yang sudah. Saya kan main dong. Oh, saya main dong. Oh, saya kan Jogja. Oh iya. Suara apa Jogja sih? Oh. Salah. Ya kalau saya kan keretanya salah, Jogja dulu baru Semarang. Oke, iya. Saya kira udah tadi Bang Iko katanya dia Bang Iko doang. Kan saya di sini bukan ini Pak itu. Rahmat, silakan menjelaskan karakternya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, lanjut. Belum Lal. Selamat berpuasa semuanya. Nama saya Rahmat. Saya di sini berperan sebagai Riko. Riko ini temannya Bilal, karakternya ekstrovert. Nah, kenapa kalau ekstrovert? Boleh dong. Riko ini karakter ekstrovert dan selalu ingin menonjol. Apa yang menonjol? Saksikan vlog. Kira-kira apa yang menonjol? Oke. Jadi kita challenge teman-teman media. Omongan Rahmat tadi di klip apa yang menonjol, nanti kita sambung saat film tayang. Apa yang menonjol kita tayangkan, kita ramaikan di sosial media ya dari klip itu ya. Siap. Jadi memang tadi kok ada Rahmat buat menonjol itu aja ya. Oh gila banget. Oke, sekarang sedikit sebelum ke media, masing-masing background bela diri kalian apa sih? Livi, Cianata apa? Masing-masing background bela diri. Aku pribadi pernah belajar boxing. Derby, Romero. Biasa cowok-cowok green flag nih sekarang ada di sini. Masih green flag kok tetap. Masih. Yes. Kita lagu lah. Oh, Rahmat berani kamu. Kebayang yang seru banget syutingnya, kebersamaan mereka, action. Sini masih bisa di-cut ya? Action tapi keseruan, bercanda-bercandanya seru banget. Apa Del? Apa tadi? Background bela diri. Kebetulan piano. Beda. Kemarin coba sulit banget. Beda. Kebetulan bela diri ada boxing, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu. Oh, BBJJ juga. Keren. Bang Adul. Bang Abdul Rahman Arif. Background saya sekarang Bang Aloy. Background bela diri. Oh, background bela diri saya. Apa ya? Matematik kayaknya. Boxing pernah. Sama MMA. Oke. Bang Wika, ada background bela diri apa? Mas Wika, boleh jelasin dong ke teman-teman media. bela diri. Iya. Dengan iman. Benar-benar sesuai karakternya yang ada di sini. Terima kasih Mas Wika. Siap. Ismi Melinda. Background bela diri. Kenapa gak ada yang protes sih? Tanya gitu yang bener, kenapa gak ada yang protes? Gak berani. Protes ke Mas Wika. Ismi? Ya aku kebetulan silat. Silat. Bukan silat yang lain. Gak ada yang mikir ke situ Ismi. Ismi. Ini bulan puasa. Betul. Tidak dalam artian. Ngomongnya banyak, ya betul. Banyak. Iya. Oke. Terlatih banget. Terlatih. Kira seminggu tiga press con. Preskon ini bukan jadwal Ismi. Contohnya karakter yang diperankan oleh Adul gimana? Iya, waktu jadi Boris nih awalnya sih kostumnya gak kayak gitu, terus kayak kan gue di Chinatown gue pengen pakai Chongsam dong gitu. Akhirnya ganti lagi tuh kostumnya, dibikin lah Chongsam. Terus kayak si senjata golok, abis itu tiba-tiba aduh, gak kepake Chong gitu.
Terus akhirnya pakai pisau potong rumput itu. Itu sebenarnya biasa kelingkingnya. apa namanya? Dan ya abis gitu dengan pilihan itu dibikinlah koreo yang sebrutal itu juga sesuai dengan senjatanya. Siap, terima kasih. Livi, kalau karakter kamu gimana build-nya untuk bersama ngobrol sama Mas Tata untuk karakter kamu? Iya, jadi enaknya sama Mas Tata itu kita tuh sebagai talent punya kesempatan banyak untuk bisa bertukar pikiran gitu loh. Ini karakternya mau dibangun seperti apa? Benar kata Mas Tata tadi. Jadi akhirnya mencari jalan tengah ketika bingung. Aku kayaknya bingung nih maksudnya dia apa? Maksud dia apa gitu? Aku tanya sama Mas Tata. Terus kata Mas Tata, ya udah kamu proyeksikan aja. Menurut kamu seperti apa? Nanti kamu mainkan seperti itu. Jadi untuk mendeliver apa yang dituliskan di dalam skrip, aku pribadi sebagai talent dan mungkin yang lainnya juga rasain adalah itu menjadi suatu hal yang cukup mudah karena Mas Tata sebagai director sangat open. Jadi itu sih. Wow. Dan juga katanya nih Mas Vika boleh komentar, ada ini juga salah satu syuting terseru, termenyenangkan dalam proses berkarir Mas Vika, dan juga Ismi bilang, Derby bilang juga teman-teman cast. Gimana Mas Vika? Boleh ceritain dong. Seseru apa? Seru banget sih, gini ya. Pertama, aku baru sadar bahwa membuat film action itu ternyata kita sama seperti menari gitu. Jadi enaknya di Wise Pictures itu kita dituntut untuk berlatih terus. Karena dengan berlatih kita akan menemukan gerakan-gerakan baru, menemukan tujuan baru dari karakter, menemukan karakter utuh yang selama ini kita masih ngambang. Jadi dengan latihan, kemudian Tata selalu ada diskusi, Bang, nonton film ini deh, Donald. Jadi kita itu ketika ketemu lagi, kayaknya arahnya udah beda deh ini karakter. Gimana kalau kita giniin? Oke tuh, tapi kita giniin aja selalu. Memang finalnya di Tata. Tapi maksud aku dari ruang penciptaan di awal-awal itu yang menariknya di film action itu bukan hanya membahas tentang bagaimana kita membuat gerakan dan keseruan di saat syuting, pukulan, enggak. Tapi menghadirkan berbagai macam manusia dengan background yang berbeda dan pukulan yang berbeda, gaya yang berbeda, dan itu hanya bisa didapatkan dari latihan. Dan karakter kostum pastor itu hanya bisa didapatkan dari latihan, karena datang tiap hari tiba-tiba muncul ide. Adul bilang, kita coba ngobrol sama Tata yuk, gimana kalau gini. Itu karena dari hasil latihan itu sebenarnya, bukan kita sok-sokan gue pengen digini nih, cuma mau genit-genitan. Enggak, kita bukan genit-genitan, kita menciptakan gitu. Itu yang menariknya dari proses ini. Dan syutingnya gila men, itu film action mana di Indonesia ini, coba tebak-tebakan yang bisa jam-jam 9, jam 10 malam udah pulang gitu. Jam 5 sore. Jam 5 sore kita sampai, waduh habis duit. Habis. Duit habis hanya untuk nongkrong. Terlalu cepat. Di atas set kita itu makanan terenak di Semarang. Apa namanya itu yang baru kebakaran? Bancakan. Itu kebakaran full semuanya. Jadi begitulah baru bahwa proses ini dari nol sampai jadinya sekarang ini itu benar-benar menyenangkan banget untuk proses keaktoran. Tepuk tangan dong. Jadi nanti yang latihan tadi yang Bang Igo bilang, rasa yang akhirnya yang ditimbulkan ya. Baik, terakhir buat teman-teman media belum sempat banget, tapi kita nge-gym masing-masing. Pokoknya hari Senin gym, Selasa Rabu kenapa jadi Robi Jaya? Katanya dong. Ini mana dulu nih? Iya. Kan coba tanya dulu deh buat Bang Rahmat nih. Nah, akhirnya jangan. Gue jadi deg-degan. Enggak di sini. Bang Rahmat di sini jadi NFC apa ikut berantem juga sih? NFC. NFC mah colokan.
Bapak biar lucu lah. Oh biar lucu. Apanya? Ya, ikut berantem juga di film ini atau gimana? Ikut, apakah ikut berantem atau enggak? Tonton tanggal 30 April 2026. Nyanyi deh. Nyanyi dia. Nanti ada pokoknya kejutan ngapain di situ. Ada Terkejut semua. Pokoknya abang bohong kalau misalnya abis nggak nonton ngelihat saya nggak terkejut. Pasti kebayang minimal 4. Gayanya yang kaya dan pembuatan sekarang di dunia film, alhamdulillah bisa dilihat dari segi kualitas dan penggarapan film kita tuh udah nggak bisa dipandang sebelah mata. Nah itu dia, kita setiap mau membuat film, balik lagi, bukan masalah kita lihat budget, cuman kita lihat keseriusan dan kesungguh-sungguhan. Jadi memang kita harus tumpahkan semua apa yang ingin mau kita bikin, apalagi film action. Kita membutuhkan pasti otomatis budget dan loyalitas, dedikasi dan waktu. Memang kita harus tumpahkan itu semua di film ini. Kalau memang kan kita nggak bisa membedakan dalam arti film horor seperti apa, film drama seperti apa, tapi action mungkin sedikit spesifikasi untuk bisa kita mengorbankan dengan dari segi waktu. Kalau secara teknis sebenarnya banyak banget yang bisa saya pelajari gitu. Jadi sebelum saya bekerja bareng di Ikatan Darah ini kan memang saya juga punya beberapa series action gitu. Tapi kan apa yang saya kerjakan waktu itu memang berdasarkan intuisi aja. Saya belum punya pengalamannya, jadi yang saya kerjakan itu benar-benar oke. Saya ngelihat dari film, terus penerapan sistemnya itu ada yang salah. Jadi karena memang saya waktu itu memang bergerak dengan intuisi aja gitu. Tapi begitu kemudian saya masuk ke tim Wise, dari situ saya diajari bagaimana mempersiapkan pemain, bagaimana mengoptimalkan soal kecepatan, dan bagaimana mengelola shot demi shot gitu. Yang awalnya saya kan biasanya kalau ada misalnya ada 10 adegan, 10 gerakan itu saya selalu saya kalau sebelumnya gelondongan, saya panjer aja gitu. Sharing, bukan diajar sharing lah. Jadi sehingga kadang-kadang kalau buat next shotnya pemain-pemain suka kelelahan gitu. Nah itu kan yang saya belum paham waktu itu. Tapi begitu kemudian sama Bang Iko, jadi pengelolanya pemain nggak kayak gitu caranya. Nah itu kemudian ada beberapa teknikal yang diajari yang dari sinilah kemudian saya menemukan bagaimana menemukan speednya pemain, energi tetap terjaga, jam kerja tetap terukur gitu-gitunya. Nah itu standar yang itu benar-benar berarti banget gitu. Treatment sih, lebih treatment ya. Treatment. Jadi memang kita ada panduan. Jadi memang kalau misalkan spesifikasi untuk adegan fighting, action segala macam, kita pisahkan untuk buat masalah schedule ya Pak teman-teman. Betul. Kita menyiapkan para pemain utama, apalagi pemain utama kan sepersekian persen tuh nggak mungkin dia nggak ada, pasti ada terus. Jadi energinya dia, moodnya dia, sama tenaganya, segi istirahat, walaupun dia capek, kita push, pasti otomatis depan kamera kan pasti akan berbeda kan. Betul. Itu yang kita concern banget buat masalah pemain-pemain seperti itu. Dan ditambah juga elemennya ternyata memang tidak hanya pemain ya, artinya kita sudah punya koreonya, sudah dimaksimalkan dengan signature gayanya Wise Pictures gitu posisinya. Tapi kan kemudian di sini yang menarik adalah kamera itu ikut berantem. Nah itu yang belum pernah saya temukan sebenarnya. Bagaimana kemudian tradisinya Wise Pictures itu adalah menciptakan semua elemen harus bekerja untuk mendukung koreo itu menjadi nyata. Nah termasuk bagaimana kemudian kamera works itu berjalan dengan itu kayak lihat video ini gila ya. Ini pengalaman yang sangat menyenangkan. Itu yang saya setuju, yang kata kita setuju, kita ngeblend lah dalam arti kenapa kamera setiap ada adegan fighting jadi kameranya spesifik untuk bagaimana pada saat kita bikin video buat sebelum kita syuting itu kan panduan kita sebelum syuting. Jadi pas pada saat syuting kita nggak main tembak dari mana ya kita syuting, kita udah ada panduan tuh video board. Disiplin. Iya itu video board itu istilahnya tuh kamera operator dengan si fighter tersebut itu udah sinkron maunya seperti apa, dan angle-nya pun diatur, dan pasti otomatis kita akan diskusi sama sutradara seperti apa. Pasti otomatis kan namanya sutradara kan mempunyai visi tersendiri kan, walaupun di adegan fighting shotnya seperti ini, cuma ada masukan seperti apa kan, emosi yang lebih tahu kan sutradara seperti itu. Jadi komunikasi yang sangat penting buat kita sih. Mas Tata mau nanya, kalau ngelihat dari trailernya tadi kan memang adegannya semuanya fighting ya. Pada ini kan settingnya present. Apakah memang sengaja tidak ada adegan tembakan? Karena kan rata-rata kalau film action ada combine antara tembakan dan bela diri. Apakah ini yang menjadi salah satu jualannya untuk actionnya? Oke, yang pertama-tama harus dipahami adalah saya adalah sutradara dari Jogja, dari daerah. Saya putra daerah yang kemudian saya sedang menerjemahkan sesuatu yang berhubungan dengan lokalitas Indonesia. Gitu. Culture Indonesia di masa saya masih mengenyam dunia yang begitu-gitu gitu kan, saya kan tidak pernah mengenal
pistol. Yang saya lihat dengan pengalaman empiris saya ya senjata tajam dan bagaimanapun bentuknya alat-alatnya gitu, atau mungkin celurit, golok dan sebagainya gitu. Nah itu jadi sesuatu yang rekam memori atas pengalaman yang saya punya ini yang selalu menjadi salah satu senjata saya, amunisi saya untuk kemudian saya menciptakan bentuk-bentuk yang sangat lokal gitu. Artinya kalau kemudian mungkin dari teman-teman ada yang tahu rekam jejak film saya itu, saya selalu tidak pernah lepas dari kultur Indonesia yang sangat Indonesia sekali. Jadi lokalitas itu yang saya manfaatkan gitu. Mungkin memang nanti di next project saya bisa pakai pistol gitu. Tapi untuk Ikatan Darah memang saya pengen untuk mendekatkan saya dengan pengalaman saya dan Indonesia tentunya yang paling utama gitu sih. Anak daerah tapi mempunyai ide yang sangat kaya. Mas masih mau nanya, outdoornya sama indoornya adegan fightingnya itu apa persentasenya, dan adegan yang tawuran kolosalnya itu apakah akan ada banyak nanti? Dan maaf Mas, banyak nanyanya, trailernya apakah akan keluar satu aja atau ada beberapa trailer, dan posternya akan ada keluar berapa versi poster? Kenapa Mas Iko nggak cameo di sini? Oke, kalau ngomongin soal eksterior interior adegannya kita akan imbang gitu. Kalau ngomongin soal filmnya, ini adalah action drama, karena action yang terdepan berarti akan ada banyak adegan action gitu. Karena sejak awal kita sudah ngomongin bahwa ini film panjang action pertama saya, artinya ukuran banyaknya dengan perkelahian itu akan full bisa kalian lihat di dalam film gitu. Tanpa mengurangi